Ya, oke teman-teman, pertandingan kemarin yaitu ada dua pertandingan di Liga 2, yaitu di tengah itu ada di grup tengah ada Persijap Jepara yang melawan Persikas Subang, kemudian ada Persiraja Banda Aceh di grup barat ya melawan kesebelasan dari Sriwijaya FC. Oke. Masing-masing pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Persijap Jepara melawan Persikas Subang. Kemudian ada dari Persiraja menang tipis 1-0 melawan Sriwijaya dengan gol tunggal dari Andik Firmansyah. Oke teman-teman, di sini kita lihat dari Persijap Jepara dulu ya teman-teman. Kalau kita lihat dari kesebelasan Persijap Jepara sekarang ya semakin matang kalau bisa kita bilang ya. Boleh teman-teman lihat highlight pertandingan dari Persijap Jepara melawan Persikas Subang. Bagaimana permainan yang cantik itu bukan hanya mengandalkan tendangan-tendangan mati seperti video sebelumnya yang kita bahas. Persijap Jepara ini kan mempunyai masalah di lini depan karena susah sekali mengkrit peluang dengan open play gitu. Sementara di pertandingan kemarin atau lebih tepatnya tadi malam, Persijap Jepara mampu untuk memberikan permainan yang bisa dibilang cukup baik ya, dimana Rosalvo bisa mencetak 2 gol lewat tendangan penalti, kemudian ada umpan dari sayap kanan yang berhasil diceploskan oleh Rosalvo di menit 63 kalau nggak salah. Nah, kemudian ada gol yang tak kalah cantik dari David Lali di menit 40-an. Ya, itu kalau bisa saya bilang itu gol tercantik di pekan inilah bisa dibilang di Liga 2 ya. Oke. Kalau kita lihat dari Persijap Jepara ya, ini eh, jangan sampai Persib Jepara ini berpuas diri menang melawan Persikas Subang ya gitu. Karena kenapa? Kita tahu Persikas Subang ini dia baru mampu mengumpulkan 1 poin. Itu artinya apa? Persikas Subang ini bukanlah tim yang kuat ya grup di grup 2 ini atau di grup tengah. Sehingga memang seharusnya Persijap Jepara mampu mencuri poin penuh ya, mengamankan poin penuh di kandang terutama 3 poin itu. Dan dengan gol yang cukup banyak ini mampu untuk menaikkan mental para pemain Persijap nanti yang akan bertandang di Stadion Mandala Krida melawan PSIM Jogja. Karena kita tahu PSIM Jogja ini sementara dia berada di peringkat 2 dengan 6 poin tapi dari 2 pertandingan. Sementara Persijap Jepara ini dia 8 poin tapi sudah melakoni 4 pertandingan gitu. Jadi untuk melawan PSIM Yogyakarta, Persijap Jepara minimal bisa ambil alih 1 poin lah ya, bisa kunci 1 poin di Mandala Krida. Itu satu modal yang penting untuk kedepannya buat Persijap Jepara gitu. Dan ini hebat ya, selamatlah buat Persijap fans ataupun Persijap Jepara itu sendiri karena ini satu laga yang penting gitu. Kemudian dari Persika Subang saya pikir ini memang sulit ya teman-teman. Di sini kalau kita lihat ya, kebanyakan tim-tim ini dari Jateng dan Persikas ini dari Jabar ya. Dan kalau kita lihat memang Persikas Subang ini secara permainan memang kurang ya teman-teman. Kita lihat dari highlight tadi malam aja, Persikas Subang ini hampir tidak bisa membuat peluang yang berbahaya gitu. Kalau ada pun itu dari tendangan-tendangan crossing gitu, yang itu pun tidak mampu dimanfaatkan untuk menjadi peluang yang berbahaya gitu. Jadi buat Persikas Subang ini memang sulit, tapi bukan hal yang tidak mungkin untuk Persikas Subang nanti bisa naik ke papan tengah minimal. Karena sekarang Persikas Subang berada di peringkat 9 gitu. Ini zona degradasi, bukan zona yang aman buat Persikas Subang gitu. Jadi saya pikir Persikas Subang harus
injek lah, harus berbenah diri untuk naik ke level tengah minimal agar nggak degradasi gitu. Sayang ya kan kalau sampai degradasi gitu. Kemudian untuk Persiraja melawan kesebelasan dari Sriwijaya FC gitu. Saya pikir Sriwijaya FC ini satu tim legenda yang sekarang itu prestasinya sangat-sangat melorot ya teman-teman. Kita lihat di grup barat ya, di grup barat itu sekarang yang memimpin justru ini sangat unik ya. PSKC Cimahi yang mungkin teman-teman juga jarang dengar di kancah sepak bola nasional, dia berada di peringkat pertama gitu. Kemudian disusul dengan PS Pekanbaru, kita udah tahu malam melintang nama PS Pekanbaru, ada FC Bekasi City di peringkat 3 ya dengan masing-masing poin 4 dari PSPS, kemudian FC Bekasi, kemudian PSKC bisa mengumpulkan 7 poin dari menang 1 kali seri, menang 2 kali seri, 1 kali dan belum sama sekali terkalahkan gitu. Sementara Persiraja sendiri berada di peringkat 5 dengan 3 poin sebelum pertandingan melawan Sriwijaya. Kemudian Sriwijaya berada di peringkat 9 atau peringkat terbutut ya, peringkat terbawah dari 9 tim yang ada di grup barat ini. Bahkan Sriwijaya FC ini di pertandingan pertamanya kalah dengan klub Dejan FC, yang kita tahu Dejan FC ini sejarahnya kan dia hanyalah klub Tarkam dari Depok gitu. Dan Sriwijaya harus mengakui keunggulan Dejan FC sebanyak 1-0 di Depok waktu itu gitu. Dan sementara Sriwijaya FC hanya mampu mengoleksi 2 poin dari 2 pertandingan seri yang dilaksanakan melawan PSKC Cimahi kemudian melawan Persikota Tangerang gitu. Dan ini memang cukup berat buat Sriwijaya FC. Apakah Sriwijaya FC ini akan merosot ke Liga 3 bersama tim-tim semacam Mitra Kukar ya, ataupun tim mana lagi ya teman-teman? Boleh teman-teman komen di bawah tim-tim yang underperform, yang pernah jaya gitu. Ini sangat-sangat disayangkan ya. Ada Persiba Balikpapan ya teman-teman. Banyak sekali ya, ada beberapa tim yang mempunyai fasilitas yang cukup bagus ya di daerah tersebut, tapi secara prestasi sekarang ada di bawah gitu. Sulit untuk bahkan untuk bersaing di Liga 2 pun ataupun di Liga 3 itu sendiri itu susah gitu. Contohnya Sriwijaya itu sendiri gitu. Bahkan kalau kita lihat Sriwijaya dan Persiraja ini secara nilai pasar ini sebenarnya kan jauh lebih besar dari Sriwijaya ya. Tapi kemarin setelah bertanding ya, ternyata Persiraja mampu mengalahkan Sriwijaya walaupun dengan skor tipis, dan ini modal cukup bagus buat Persiraja gitu. Sementara untuk Sriwijaya ini adalah pukulan terberat ya saya pikir. Kan Sriwijaya juga sudah melakukan 4 pertandingan namun hanya mampu mengoleksi 2 poin. Ayolah Sriwijaya, minimal jangan degradasi dulu lah. Ayo naik ke papan tengah. Sayang buat Sriwijaya fans juga pasti sangat kecewa dengan performa Sriwijaya ini. Kita ingin lihat Sriwijaya nanti bisa naik lagi ke Liga 1 ataupun mewakili Indonesia ya, seperti dulu ya, seperti zaman Ferry Rotinsulu. Kita ingat Sriwijaya mampu untuk bertanding di kelas AFC ya bersama Persipura waktu itu ya. Jadi buat Sriwijaya saya pikir harus evaluasi ya segera lah untuk bisa naik ke papan tengah agar mengamankan Sriwijaya ini tetap aman, nggak degradasi. Sementara untuk Persiraja, saya pikir Persiraja ini dia akan mampu bersaing di papan atas nantinya di akhir-akhir liga ya, karena dari 3 pertandingan sekarang sudah bisa mengumpulkan 6 poin atau aliasnya sekarang Persiraja berada di peringkat
kedua sementara gitu, menggeser PSPS Pekanbaru dengan 4 poin gitu. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman, dua pertandingan kemarin ya. Bagaimana pendapat teman-teman tentang Sriwijaya yang sekarang underperform dan sangat-sangat mengecewakan performanya? Boleh teman-teman komen di bawah. Apa harapan teman-teman Sriwijaya fans untuk Sriwijaya itu sendiri? Dan untuk Persijap Jepara, selamat karena sekarang berada di puncak klasemen gitu. Oke, dan jangan jumawa karena nanti masih panjang perjalanan untuk Persijap Jepara untuk nanti bisa tembus ke Liga 1. Oke. Jadi sampai di sini dulu videonya, sampai jumpa di video selanjutnya.